Kalian dengar cerita, ada dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyain di kubur. Sampai sekarang kan sudah jadi cerita umum. Pokoknya kalau orang mati akan ditanyai dua malaikat di dalam kubur. Percaya? Maaf, kalau saya dari dulu dari kecil udah mikir, masa iya orang mati ditanya-tanya nggak ada kerjaan malaikat. Lagi hidup aja belum tentu bisa jawab, apalagi sudah mati. Kemudian pakai gegendir kan? Iya, kalau tidak bisa jawab, wah jadi mengerikan soal kematian itu. Padahal mati itu sekarang kita udah ngalamin. Siapa yang belum merasakan mati? Ini napas sekarang keluar masuk nggak? Coba sadari, keluar masuk kan napas? Keluar masuk kan? Masuk napas, hidup. Keluar napas, mati. Masuk napas lagi, hidup. Keluar lagi, mati. Bukannya kita tuh sekarang sudah hidup mati. Kemana aja kalian? Mati itu cuma gini, napas keluar, nggak masuk lagi. Gitu aja kok. Disebut menghembuskan napas yang terakhir. Pernah dengar? Ini apa? Ketinggian gitu ngaji sama saya? Pertanyaan itu bukan di kuburan yang itu. Kuburan tuh nih jasmani kita. Yang terkubur di sini jiwa kita. Jiwa itu punya pembimbing dua di sini, Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Ini gimana konsepnya? Kok tambah ngawur? Kematian bukan keluarnya nafas, tapi kematian adalah keluarnya ruh. Dan ruh bukan nafas. Ketika ruh itu dicabut dari jasad, maka di saat itulah disebut kematian. Karena dalam kondisi seperti itu, jasad tidak bisa berbuat apa-apa. Mati atau maut dalam bahasa Arabnya disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ayat yang lain, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itulah dua ayat dari 70 ayat tentang kematian yang termaktub dalam Al-Quran. Kemudian kalau ada pertanyaan, siapakah yang mencabut nyawa tersebut? Yang mencabut nyawa setiap orang ketika orang itu mati? Maka jawabannya ada pada surah As-Sajdah ayat 11 sebagaimana berikut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Nah, persoalan tentang malaikat Munkar dan Nakir, bahwa kedua malaikat ini adalah makhluk Allah yang eksistensinya benar-benar ada, benar-benar nyata. Mereka diberi mandat untuk menanyakan ahli kubur di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam jeda atau pemisah di antara alam dunia dan akhirat. Logikanya begini, alam barzakh adalah transit sementara untuk semua makhluk hidup sebelum menuju ke alam akhirat. Hadis tentang keberadaan malaikat Munkar dan Nakir tersebut dan pertanyaan mereka kepada ahli kubur adalah hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi
wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'ah ni'alihim. Atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Qala Qatadah wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi thumma raja ila hadis Anas qala wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wa la talaita wa yudrabu bi matariqah min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu tsaqalain. Maksudnya, sesungguhnya jika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, lalu telah berpaling darinya teman-temannya di mana ia masih mendengar suara jejak sandalnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang mendudukkannya, lalu berkata kepadanya, apa yang pernah kau katakan kepada laki-laki yang bernama Muhammad? Jika orang itu seorang mukmin, maka dia akan menjawab, sesungguhnya lelaki bernama Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka kemudian malaikat itu akan berkata padanya, lihatlah, Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga. Dan begitupun jika jenazah itu orang munafik dan orang kafir, maka akan ditanya, apa yang pernah kau katakan kepada laki-laki ini? Maksudnya kepada Nabi Muhammad. Maka jawaban mereka adalah, aku tidak tahu. Aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang. Malaikat pun kemudian bertanya kembali, apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Lalu dibukullah ia dengan pukulan dari besi, satu pukulan. Maka ia menjerit dan tak ada satupun pengantar atau orang-orang yang mengantarkan jenazahnya yang mendengarkan jeritannya kecuali jin dan manusia-manusia tertentu. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana bisa ahli kubur yang sudah mati ditanya dan mereka menjawab padahal mereka sudah mati, tidak bisa apa-apa? Maka jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Nurul Dhalam ala Aqidatil Awam. Syekh Nawawi Banten mengatakan, wa yuraddu ilaihi minal hawas wal aqli wal ilmi ma yatawaqqafu alaihi fahmul khitab wa yatahassalu ma'hu raddul jawab hina yus'al. Dzakara dzalika Al-Bajuri. Artinya, panca indera, akal, kesadaran dikembalikan kepada ahli kubur sebatas dapat memahami ucapan yang ditujukan kepadanya dan sebatas untuk dapat menjawab pertanyaan ketika ada pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menurut pendapat Imam Al-Bajuri. Nah, pendapat dari Syekh Nawawi Banten ini didukung oleh beberapa ulama salaf sebagaimana keterangan berikut ini. Wa mahalluhu ba'da tamamid dafni wa insirafin nas fayu'idullahu ta'ala ar-ruha ila jami'il badan kama dhahaba ilaihi al-jumhuru. Nah, kapan ahli kubur tersebut ditanya malaikat? Maka waktunya adalah setelah sempurna pemakaman jenazah dan orang-orang yang mengiringi yang mengantarkan berpaling dari jenazah tersebut, berpaling dari makamnya. Maka kemudian Allah mengembalikan roh ke seluruh anggota badan jenazah tersebut sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama. Jadi ketika kuburan si mayit tersebut sudah selesai, maka di saat itulah ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah kepadanya untuk merasakan siksa dan kenikmatan di alam barzakh, termasuk juga untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat. Dari penjelasan tadi, kesimpulannya adalah pertama, bahwa kematian adalah saat ruh berpisah dari jasad, bukan saat mengeluarkan nafas. Sementara istilah menghembuskan nafas terakhir, itu maksudnya tidak bernafas lagi, karena ruh sudah tidak ada, bukan mengeluarkan nafas terakhir. Kedua, bahwa malaikat mungkar dan nakir memang benar-benar wujud dan nyata. Mereka bukan hanya istilah, sebagaimana pernyataan ngawur Saiful Karim itu. Dan kedua malaikat itu berada di alam barzakh atau di alam kubur, dan alam kubur itu adalah alam penantian sebelum menuju akhirat, bukan sebagaimana ungkapan Saiful Karim tadi yang menyatakan kuburan adalah jasad itu sendiri yang mengubur ruh. Ada-ada saja asal bunyi pendapat seperti itu.
Semoga penjelasan singkat ini memberikan manfaat kepada sahabat Al-Kindi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.